Halo semuanya, Alif di sini. Nah, teman-teman, aku akan menjelaskan tentang penggunaan Google Meet. Yang mana kita tahu Google Meet itu aplikasi yang sangat bagus banget untuk mendukung di masa pandemi ini, terutama di saat pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kita akan lihat Google Meet ini aplikasinya nggak perlu diinstal ya teman-teman, jadi langsung buka aja di browser. Nah, contohnya kayak aku buka di Google Chrome di sini. Nah, di sini aku akan paparkan yang pertama yaitu cara masuk ke Google Meet. Yang kedua itu adalah fitur-fiturnya, fitur Google Meet. Dan yang ketiga adalah tips dan trik mengajar jarak jauh menggunakan Google Meet. Yang pertama kita langsung saja masuk Google Meet. Nah, teman-teman tinggal buka aja browsernya Google, terus diketik aja di sini, ya, ketik aja Google meet.google.com meet.google.com. Ya, ini websitenya ya. Nah, jadi ini website Google Meet ya, itu dia websitenya. Nah, kalau sudah silakan di enter. Nah, nanti akan langsung masuk ke websitenya. Ini dia website Google Meet. Nah, teman-teman kalau yang punya G Suite itu bisa pakai akun G Suite-nya untuk memulai Google Meet. Nah, yang mana kalau pakai G Suite itu istilahnya yang lebih premium ya daripada akun Google yang pribadi. Nah, nanti akan aku jelasin kenapa yang premium itu lebih bagus. Lanjut saja. Nah, ini akun pribadi aku ya, jadi aku akan coba akun G Suite yang memang disediakan oleh sekolahku. Nah, ini dia akunnya. Nah, untuk teman-teman pakai G Suite silakan masuk ke akun G Suite-nya untuk Google Meet. Di sini ini tampilannya berbeda dengan Google Meet yang biasa. Ini Google Meet yang biasa, ini yang G Suite. Nah, tinggal kita klik aja yang ini ya, kita klik. Nah, di sini tertera keterangan masukkan nama atau kode kalau memang ingin masuk ke kelas atau Google Meet yang sedang berlangsung. Kalau mau memulai, masukkan nama atau tinggalkan saja kosong. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui, saran aku sih nggak perlu masukin namanya, karena nanti kalau kita kosongin itu dia akan mengikut nama di Google, akun Google kita. Nah, jadi kosongin aja, nanti kan kalau akan tertera di situ nama dari akun Google kita ya. Kita kosongin, terus kita langsung saja klik continue ya. Kita klik continue. Nah, di sini teman-teman ada keterangannya di bagian tengah ini ya, video ada ini bagian mikrofon, ini adalah video. Nah, di sini kita sudah masuk ke waiting room atau ruang tunggu dari Google Meet itu sendiri. Sebelum kita mulai Google Meet, kita bisa setting-setting video kita atau audio kita bekerja baik atau enggak. Jadi di sini bisa dilihat kalau ada gerakan di sini berarti mikrofonnya bekerja dengan baik ya teman-teman. Nah, di sini kalau dilihat videonya itu bekerja, berarti sudah siap untuk Google Meet. Nah, di sini ada tombol pilihan, ada turn on caption dan setting. Sebenarnya sih kalau udah bekerja dengan baik sebenarnya nggak perlu dibuka-buka lagi juga nggak apa-apa. Jadi aku cuma mau nunjukin bagian dari setting ini. Ini bagian audio, video, dan perlu teman-teman ketahui kalau video di
Google Meet ini maksimalnya itu sampai 720p atau HD ya, bukan Full HD. Jadi nggak apa-apa, ini cukup standar lah, bagus untuk mengajar jarak jauh ya. Nah, langsung saja di sini di bagian kanan ada tombol Join Now dan Present. Nah, jadi kalau untuk memulai Google Meet-nya, jangan tekan yang Present ya, tekan yang Join Now. Tekan yang Join Now ya. Sedangkan kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah kode Google Meet atau link yang bisa dikirim ke orang tua. Kita close aja dulu. Nah, ini adalah tampilan utama dari Google Meet ya. Ini berarti sudah masuk ke dalam Google Meet, dan di sini teman-teman bisa lihat banyak fitur-fiturnya yang tersedia dari yang paling pojok kanan atas sama yang di bawah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jika teman-teman ingin melihat invitation link atau meeting code ya bahasanya ya, dari Google Meet ini bisa dilihat dari bagian pojok kiri bawah, yaitu bagian meeting details. Nah, di bagian meeting details ini ada kodenya ya. Coba kita klik bagian meeting details. Nah, di sini ada kodenya. Ada kode dari meeting pada kali ini, jadi bisa dikirimkan ke orang tua. Nah, lalu yang kedua di bawah di tengah ini, nah ini bagian mikrofon, kamera, dan untuk menutup meetingnya ya. Nah, jadi kalau ditekan itu jadi mute. Ini kalau tekan kamera jadi mati, hanya suara aja ya. Nah, kalau ini kalau saya tekan akan end meeting, jadi akan keluar dari meetingnya seperti itu. Nah, lalu terus di bagian kanan bawah ada turn on captions dan present now. Nah, turn on caption ini sebenarnya fitur yang bagus terutama untuk guru yang belajar bahasa Inggris. Itu Google bisa mentranslate audio kita menjadi sebuah kalimat, tapi sayangnya di sini hanya bahasa Inggris saja. Jadi coba kita contohkan ya. Hello, my name is Alif. Nah, itu dia contohnya. Jadi bisa dipakai untuk guru bahasa Inggris jika ingin nanti audionya ditranslate ke dalam script subtitle ya istilahnya ya. Lanjut ke sebelahnya, ini ada present now. Present now ini ada 3 bagian: your entire screen, a window, dan a Chrome tab. Nah, untuk yang your entire screen ini adalah untuk menampilkan layar secara keseluruhan. Nah, lanjut yang a window ini adalah untuk menampilkan misalnya aplikasi atau file atau dokumen yang sedang kita buka di komputer kita. Dan a Chrome tab itu bagian Google Chrome. Misalnya kita akan ada buka tab, banyak tab di atas ya, misalnya kita buka YouTube atau buka Google Drive atau buka dokumen lewat Google Docs. Nah, ini bisa kita share screen ya, istilahnya share screen ke Google Meet. Nah, tetapi bagian yang paling terbaik untuk share screen di antara ketiga opsi tersebut yaitu adalah Chrome tab. Kenapa? Di sini bisa kita lihat keterangannya, yaitu
best for video and animation. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah jika teman-teman pilih yang your entire screen, itu dia hanya menampilkan visual, a window juga visual. Tetapi jika teman-teman misalnya saat mengajar ingin menampilkan sebuah video atau ingin menampilkan audio, nanti video yang itu tidak ada suaranya. Nah, tidak ada suaranya. Kenapa? Karena Google Meet belum support untuk external file dari luar Chrome tab ya, jadi nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mengeluarin, misalnya mau share screen video, gambarnya ada, tampilannya ada, cuman nggak ada suaranya. Nah, jadi yang pilihan terbaik adalah Chrome tab. Teman-teman punya video pembelajaran atau audio pembelajaran, jadi bisa dimasukkan dulu ke dalam Google Drive atau YouTube atau platform apapun, jadi bisa kita akses. Misalnya mau masukin video ke dalam Google Drive, nanti share screen-nya itu lewat Google Drive, jadi bukan di Chrome tab. Misalnya kita praktekkan ya, saya di sini mau share screen. Contohnya di sini ada video pembelajaran. Nah, di sini video pembelajaran ya dari teman saya. Langsung misalnya kita langsung pilih Chrome tab. Di sini pilihannya ada dua karena memang dua tab ya yang sedang saya buka. Pilih yang bagian yang kita mau, langsung share. Nah, nanti bagiannya yang di share sebelah ini bagian Meet-nya. Jadi nanti kalau kita share, kita play, kalau kita play videonya ini berjalan, ada visualnya dan ada audionya, seperti itu ya. Nah, ini saya tutup dulu, kita stop share screen-nya, stop, keluarin dulu. Nah, jadi itu kelebihannya kalau pilihan yang ketiga, yaitu Chrome tab. Lanjut kita ke bagian yang ada di kanan atas ya, pojok kanan atas. Di sini teman-teman bisa lihat beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu yang paling ujung, ini adalah tampilan video saya ya. Nah, ini dia. Dan yang kedua ini adalah waktu, penunjuk waktu biasa. Lanjut, ini adalah chat with everyone. Nah, sini ada untuk misalnya ingin menghubungi partisipan atau peserta ya, peserta didik yang lagi join. Kita bisa chat di sini. Ini misalnya ya. Gitu. Di sini people. Nah, di sini kosong. Kenapa? Karena saya belum mengundang seorang pun ke sini ya. Sekarang kita langsung praktekkan mengundang melalui Google Meet ya. Jadi kita langsung saja copy linknya. Nah, ini bisa dikirim ke lewat WhatsApp orang tua ya. Jadi aku langsung copy aja ini. Copy. Langsung masuk ke WhatsApp ya. Nanti dikirim aja seperti biasa ke misalnya ke grup orang tua. Bisa langsung copy kodenya di sebelah sini ya. Enter a code or link. Nah, paste ya. Paste ke sini, langsung tekan aja join. Nah. Oke, ini saya pakai akun demo ya, akun murid, seolah ini pakai murid seperti itu. Nah, jadi langsung saja join, ask to join. Nah, ini meminta untuk mengikuti Google Meet ya. Jika diklik,
Jika sudah diklik, ada bunyi notifikasi bahwa ada yang masuk. Nah, di sini aku akan tambah beberapa murid lagi agar terasa seperti ini ya, benar-benar pertemuan kelas online. Nah, ini dia tampilannya. Kenapa tampilannya seperti ini? Karena saya matikan dulu audio sama videonya agar tidak ada feedback ya, tidak ada suara yang mantul. Nah, di sini tampilan dari punya saya sebagai hostnya ya, sebagai yang membuat meeting ini. Terus ini sebelahnya tampilan dari muridnya ya, dari student demonya seperti ini. Tapi kita nggak akan bahas tentang sebagai murid ya. Di sini kita bahas sebagai guru dulu, karena memang untuk sebagai guru dan sebagai murid itu kurang lebih sama tampilannya. Lanjut, ini bagian chat with event sudah ya. Terus ada bagian people ini. Nah, ini dia tampilan orang murid-muridnya, student demo atau percobaan ya, untuk percobaan muridnya. Jadi aku ada kasih tahu di awal penggunaan akun G Suite untuk Google Meet atau akun biasa itu berbeda. Berbedanya di mana? Di sebelah sini. Kalau dilihat di sini kan ada tampilan ya. Ini karena saya sebagai host makanya ada tombol remove. Kalau kita lihat di bagian sebagai murid, kita nggak bisa remove. Nih, nggak bisa ya. Sebelah sini juga nggak bisa ya. Nggak bisa remove. Nah, jadi aman. Dua icon ini, ada icon mic sama icon ini ya, grid. Dua icon ini sebenarnya nggak ada di Google Meet. Jadi nanti aku jelasin di akhir video aja ya. Sesama murid sama guru itu bisa saling mute. Kalau di Google ini untuk mute itu pasti ada notifikasinya. Jadi bisa kita langsung unmute lagi. Misalnya kalau ada murid yang nggak sengaja mute kita seperti itu. Lanjut ya, kita lanjut. Ini ada tulisan more option yang tanda titiknya ada 3 ini ya, opsi. Kita klik aja, kita klik. Di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama itu ada record meeting. Record meeting ini fitur yang hanya ada di G Suite. Jadi kalau pakai G Suite itu ada fitur record yang nantinya akan dikirim hasil videonya itu ke dalam Google Drive. Jadi tidak akan memakan memori teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa mau share ke orang tua atau ada anak yang ketinggalan saat mengajar, bisa di-share langsung lewat link di Google Drive. Lanjut, ya. Ini ada change layout. Nah, layoutnya ini ada 3 buah, ada sidebar, spotlight, dan tile. Untuk menampilkan semua murid, untuk pilih yang tile. Jadi kita pilih aja yang tile ya, seperti itu. Lanjut ke 3, ada full screen. Ini untuk tampilan full screen, ini biasa ya, cuma full screen aja. Tapi ya aku saranin nggak usah di full screen karena nanti susah, misalnya kalau mau buka file untuk share screen takutnya susah. Lanjut, turn on caption tadi udah ya. Terus lanjut ke setting. Nah, setting ini sama persis seperti kita dalam ruang tunggu tadi ya, yang pertama. Jadi nggak usah di apa-apain. Lanjut, di bawahnya ini nggak perlu diotak-atik. Nah, jadi begitu aja
untuk video tentang Google Meet ya, yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Tadi saya sudah sampaikan di awal kalau saya akan menjelaskan beberapa hal terkait aplikasi luar yang bisa kita install sebagai extension di Google Meet. Nah, yang pertama itu kalau di bagian atas ini bisa kita lihat itu ada grid ya, grid view. Apa fungsi grid view ini? Ini adalah grid view ya. Fungsinya adalah untuk menampilkan siswa semuanya dalam satu layar. Nah, biasanya kan kalau Google Meet ini batasnya itu dari 9 sampai 16 saja. Nah, kalau kita punya misalnya 25 siswa, itu bisa menampilkan semuanya menggunakan aplikasi Grid View ini. Nah, aplikasi Grid View ini adalah aplikasi dari pihak ketiga ya, bukan langsung dari Google-nya. Tapi nggak apa-apa, tapi ini juga bagus untuk kita bisa melihat anak-anak semuanya misalnya lagi ngajar ya. Jadi ini settingannya bisa di pause videonya untuk biar settingnya samain aja seperti ini ya. Jika sudah, yang kedua ini ada juga mute all user. Nah, mute all user ini juga aplikasi dari pihak ketiga ya. Gimana sih ngelihat aplikasi pihak ketiga? Caranya bagaimana? Buka aja di Google, yaitu Google Web Store. Google Web Store. Nah, ini dia yang paling pertama ya. Yang paling pertama tinggal diklik ya. Tinggal diklik ini. Nah, ya sudah. Nah, diketik aja. Tadi kan apa yang pertama Grid View ya. Grid View. Nah, ini yang paling pertama ya. View. Yang kedua itu adalah mute all user. Google Meet ya, tambah Google Meet biar nggak lari kemana-mana dia dari keywordnya. Mute all on Meet ini dia. Nah, ini ya. Kalau sudah, ditekan aja add to Chrome. Sudah add to Chrome, dia akan terinstall otomatis. Seperti itu. Ini saya keluarin dulu. Nah, tadi sudah Grid View dan mute all user. Ada sedikit kelemahan yaitu ketika kita share screen ya, klik present now. Klik present now ya. Ini diklik. Ketika diklik misalnya Chrome tab ya, kita pilih Chrome tab. Nah, ini misalnya. Nah, di sini tulisannya you are presenting to everyone. Nah, jadi bagian yang kita present sama murid-muridnya, ini yang bagian kita present sama bagian muridnya itu terpisah. Jadi kita nggak bisa sekalian menjelaskan sambil melihat anak-anak. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengakali ini. Jadi cara yang pertama yang paling mudah adalah kita membagi tab di Google Chrome. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini misalnya ini bagian yang kita share ya. Jadi kita keluarin dulu, kita keluarin ya, jadi terpisah dia. Terus ini juga kita kecilin. Kita kasih space sebelah kiri beberapa senti ya, besaran beberapa senti. Nah, terus kita lanjut buka file ini ya, file ini kita kecilin juga. Kecilin. Nah, file
yang ini kita kecilin berapa senti, ini kita kecilin berapa senti ya, yang bagian host dari Google Meet-nya. Nah, segini mungkin cukup. Lanjut yang dari tab yang kita share. Nah, ini kecilin juga, misalnya segini ya. Oke, segini. Nah, jadi setelah kita share seperti ini, kita bisa melihat reaksi anak misalnya ya, atau kita bisa memperhatikan anak sembari kita melakukan presentasi seperti itu. Nah, tetapi di sini misalnya kita lihat dari perspektif anak ya, misalnya dari muridnya kita lihat. Nah, dia terbagi menjadi dua seperti ini ya. Jadi tampilannya juga settingannya mengikuti settingan ini, karena kita kecilin ya. Harusnya kan segini ya, harusnya besar. Harusnya kan besar seperti ini. Nah, cuma kalau kita kecilin, ini kecil dia. Nah, jadi bagaimana kali ini? Caranya adalah kita harus masuk akun masuk Google Meet. Kita harus masuk Google Meet kita sendiri. Jadi uniknya Google Meet ini, satu akun itu bisa masuk berkali-kali ke dalam Google Meet yang sama. Ngerti ya? Jadi misalnya ini kan meeting detailnya, kita lihat ini kita bisa masuk menggunakan akun yang sama. Jadi di sini kita bisa masuk misalnya ini ya. Dipakai akun yang sama, ini padahal akun yang sama loh ya, benar-benar sama. Jadi kalau kita sudah masuk pakai akun yang sama ke Google Meet kita, jadi tampilan muridnya itu akan lebih besar daripada kalau kita lihat dari perspektif yang present seperti ini ya. Ini kan susah ya, bagian presentasinya kecil, jadi kita nggak bisa menampilkan misalnya file kita secara utuh, jadi terbagi tadi kan yang YouTube. Nah, ini terbagi seperti ini. Jadi caranya adalah kita buka tab yang sebelah sini ya, makanya kita kasih space di sini ya, kita kasih space agar kita bisa klik. Nah, klik pindah gini secara cepat ya. Jadi klik ini kita lebarin sampai batasnya. Ini kan batasnya ya. Nah, kita lebarin sampai batasnya, maka di perspektif murid ini juga berubah ya. Nah, itu lebar. Jadi ukurannya sedikit normal lah daripada yang tadi kan terbagi ya. Ini perspektif murid, ini perspektif guru tetap seperti ini ya. Kalau kita tetap pakai dari guru, nanti kalau kita lihat di sini nah terbagi kan, jadi nggak kelihatan anaknya. Nah, jadi kita saat presentasi kita present bagian tab Chrome-nya, kita bagi-bagi bagian ininya ya, seperti ini bagian Chrome-nya, satu seperti ini, satu agak lebih di seperti ini ya. Lalu kita login akun yang tadi, yang kedua, yang kita masuk lagi pakai akun yang sama. Nah, jadi biar besar tampilannya, ini kan bisa lebar kan. Nah, kita bisa presentasi di sebelah sini ya, sudah sebelah sini misalnya seperti ini ya. Kita juga bisa
kita juga bisa melihat muridnya di sini. Nah, tetapi ada batasnya ya. Batasnya itu adalah sampai 16 murid aja yang bisa dilihat di sini. 16 murid aja batasnya. Nah, karena Google belum update terbaru ya untuk batas saat presentasi ini berapa murid di sini. Jadi setahu saya hanya 16 aja, seperti itu ya. Lanjut. Ini saya stop dulu. Saya stop. Nah, kira-kira sudah paham ya bagaimana cara penggunaan Google Meet untuk pembelajaran jarak jauh. Oke, saya harap teman-teman bisa latihan terus agar terbiasa untuk penggunaan Google Meet ini. Nah, dan terus juga dieksplor bagaimana memaksimalkan Google Meet ini. Akhirnya saja untuk video kali ini. Jika ada yang kurang atau ada tambahan bisa ditambahkan di bagian komen. Lalu nanti saya akan jelaskan juga tentang penggunaan cara yang kedua dari yang barusan. Tadi kan cara pertama ya, bagaimana presentasi, terus kita bisa juga lihat murid sekaligus. Nah, cara yang kedua itu kita bisa masuk Google Meet menggunakan akun yang sama, tetapi menggunakan handphone. Nah, jadi pakai handphone bisa juga, cuman lumayan kecil ya kalau handphone tuh kan layarnya seperti itu. Atau cara ketiga bisa juga menggunakan monitor eksternal. Nah, itu nanti akan aku sampaikan di video yang terpisah ya, untuk tips dan trik penggunaan Google Meet. Nah, sepertinya sekian saja ya video kali ini. Jika ada pertanyaan, ada komen, ada masukan, bisa dimasukkan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like video ini ya.